Isu yang sekarang sedang ramai dibicarakan terkait dengan ya industri petroleum dan sebagainya, itu beriringan dengan isu sustainability, itu bagaimana mengintegrasikan ya kebutuhan untuk para pelaku dengan tuntutan dunia yang terkait dengan sustainability. Betul sekali sebenarnya ya Mas Inu ya. Ada dua tantangan besar yang sedang dialami oleh industri ini, yaitu bagaimana agar kebutuhan energi dunia tetap terpenuhi, lalu juga menjaga agar bagaimana pemenuhan energi itu dilakukan dengan cara yang sustainable. Ya. Pada dasarnya kalau kita melihat tema dari convention kali ini, yaitu delivering growth with energy resilience in a lower carbon environment, menggambarkan kedua tegangan tersebut. Pada akhirnya yang diharapkan memang adalah industri hulu migas dapat menjadi solusi ya untuk sustainability, tidak menjadi sumber emisi, tetapi juga sumber dari solusi dengan berbagai hal yang dapat kita lakukan dengan teknologi yang memang dikuasai oleh pemain industri migas, terutama dalam hal efisiensi operasi, dalam hal carbon capture, utilization and storage, CCUS, maupun permanent storage, carbon capture and storage. Di mana teknologi-teknologi tersebut memang pada dasarnya adalah teknologi yang common digunakan di industri migas. Gitu. Nah, dalam konteks untuk menuju, tadi kan keamanan dari energinya, satu sisi, yang sisi lain dari sustainability-nya. Memformulasikan itu di antara teman-teman di IPA supaya itu jadi gerakan bersama atau setidaknya jadi concern bersama yang bisa diukur kemajuannya atau bisa diukur dampaknya, itu bagaimana Bu Bere? IPA sebagai asosiasi industri mengintegrasikan pemain-pemain hulu migas dari Indonesia maupun internasional, di mana terdapat sharing knowledge masing-masing pelaku, penguasaan teknologi masing-masing pelaku yang juga dibarengi dengan best practice secara global yang dapat kami kontribusikan sebagai bahan untuk diskusi atau advokasi kepada stakeholder terkait maupun instansi dari pemerintah yang terkait. Tentunya ketika kita membuat suatu hal yang dapat berlangsung secara struktural maupun jangka panjang atau sustainable, harus ada framework-nya, ada regulasinya, ada roadmap-nya. Hal-hal tersebut yang IPA kontribusikan pada advokasi mengenai sustainability itu, bahwa ini adalah komitmen bersama, ada framework yang membuat enabling hal tersebut untuk terjadi, dan ada target-target jangka pendek maupun jangka panjang secara kualitatif maupun kuantitatif yang kita akan capai bersama. Nah, tadi kan kalau melihat penjelasan dari Bu Tere ya, bahwa di situ ada peran banyak pihak ya. Betul. Tadi ada regulasi, ada juga di antara anggota IPA juga bisa sharing knowledge tentang best practices yang mereka lakukan. Seleluasa itu ya teman-teman di IPA untuk mempraktikkan apa yang terjadi di satu tempat ke tempat lain. Pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai teknologi, itu adalah sesuatu yang universal, begitu ya. Tetapi apabila kita membicarakan mengenai struktur sosial, itu memang akan tailor dengan masing-masing negara. Kebutuhan ya, spesifik ya. Kebutuhan, prioritas juga dari masing-masing negara. Tidak semua negara berada pada stage yang sama ataupun punya prioritas yang sama, which is fine, gitu kan. Memang itu sesuatu yang sangat dimengerti, gitu jadinya. Dan untuk seleluasa itukah, pastinya kan ada beberapa hal yang memang kita merupakan hal yang proprietary atau penguasaan teknologi masing-masing ya. Tapi dalam realitasnya kita punya common goal.
Dan common goal itu yang kita fokuskan sehingga kita bisa punya sharing objektif juga untuk sharing inisiatif juga untuk meeting that common goal. Common goal disepakati, lalu ada target-target yang kemudian mau dicapai disepakati juga. Nah, secara jangka pendek dan jangka menengah atau jangka panjang, apa yang secara common goal itu disepakati di antara teman-teman di IPM? Khususnya untuk apa ini, Mas? Untuk yang sustainability. Untuk sustainability ya, secara general kan memang ada sustainability SDG ya, Sustainable Development Goals. Yang 17 pilar itu. 17 pilar, terus kemudian masing-masing company juga inkorporasikannya dalam kebijakan masing-masing. Kemudian kalau dari jangka pendeknya, tentunya yang dibutuhkan seperti yang sebutkan tadi adalah framework, jadi regulasi yang memungkinkan kita untuk dapat mengerjakan hal-hal yang hubungannya dengan sustainability, namun juga tetap membuatnya dapat menarik untuk kita tetap berproduksi gitu ya. Iya. Karena kan ada hubungannya antara balancing cost dan juga kebutuhan untuk pengurangan emisi sebagai bagian dari operasi kita maupun sebagai bagian tanggung jawab sebagai good corporate citizen. Nah, proses untuk kemudian bisa mencapai itu kan biasanya ada entah tahapan dan masing-masing kan tadi Ibu menyebut bahwa ada prioritas yang berbeda-beda. Even tiap negara atau bahkan tiap perusahaan pun beda-beda. Setuju, Nah, menuju itu lalu untuk kan ada common goals yang tadi disepakati supaya meskipun masing-masing punya prioritas yang beda karena SDGs itu kan banyak banget. Bagaimana itu bisa diorkestrasi supaya dia yang melakukan ini bagian ini bisa disupport oleh inisiatif yang lain. Itu bagaimana melakukannya, Mbak? Kalau dari IPS sendiri yang kita lakukan adalah advokasi, kemudian diskusi mengenai regulasi. Untuk menyamakan itu pasti tidak akan sama ya. Selaras align boleh gitu kan, tetapi sama itu tidak. Pasti susah, Sehingga memang kita punya program masing-masing ya. Kalau yang pastinya yang harus kita taati bersama adalah apa yang menjadi regulasi, apa yang menjadi target pemerintah ya. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, dari roadmap-nya itu ada di Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Kita juga punya target untuk net zero 2060 ya, atau lebih awal. Pada umumnya, kalau perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai target untuk net zero di tahun 2050. Pada dasarnya, lebih awal. Dan beberapa target-target jangka pendek, dan itu masing-masing company punya. Pada dasarnya semua koheren. Nah, bagaimana supaya nantinya kita mencapai target net zero-nya itu, let's work together.